ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi amin ya rabbal alamin. Faslun asbabu tayammumi salasatun. Faslun iki kono fasal suwiji asbabu tayammumi utawi pira-pira sebabe tayammum. Salasatun iku ana telu. Ini fasal menjelaskan tentang tayammum. Tayammum itu sebagai pergantian ganti dari wudu atau mandi. Ya, tayammum itu tidak hanya pergantian dari wudu, tapi pergantian dari wudu atau mandi. Kalau pergantian dari mandi itu sama, ya. Caranya sama nanti, sama dengan pergantian dari wudu. Yang dibasuh, yang diusap pakai debu itu muka sama hanya dua tangan saja. Nah, kita boleh melakukan tayamum karena ada sebabnya, yaitu ada tiga. Faktul ma'i swiji kasepen banyu. Boleh melakukan tayamum kalau memang tidak ada air, baik di rumah ataupun dalam perjalanan. Ya, baik di rumah ataupun dalam perjalanan kita tidak menemukan air, itu kita boleh melakukan tayamum. Tidak menemukan itu berarti ya syaratnya harus mencari. Kita tidak bisa mengatakan tidak menemukan tapi hanya kira-kira saja. Tanpa mencari tidak bisa. Kita harus mencari sekeliling kita, kanan kiri, depan belakang. Sudah tidak ada air, maka kita boleh melakukan tayamum. Ya. Kita boleh melakukan tayamum jika memang kita sudah mencari ke sana kemari tidak ada air, kita boleh melakukan tayamum. Kalau belum mencari, ya belum bisa dikatakan menemukan atau tidak menemukan. Bisa dikatakan tidak menemukan, kan syaratnya kan harus mencari dulu. Makanya dalam Al-Quran itu kan wa ilam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu tidak menemukan air, ya maka gantinya adalah boleh bertayamum. Nah, ini sebab boleh kita bertayamum. Pertama adalah tidak ada air, atau ada air tapi air itu tidak cukup untuk wudu semuanya. Ya kita boleh melakukan tayamum. Airnya sedikit tidak cukup. Atau ada airnya itu untuk kebutuhan makan dan minum. Ya, untuk kebutuhan makan dan minum. Untuk masak namanya, untuk minum. Kalau tidak minum, tidak masak, kan manusia bisa berakibat mati beratnya. Dan kita menjaga nyawa, ya, namanya hifdzu nafsi, itu adalah wajib. Ya, menjaga nyawa, hifdzu nafsi itu adalah wajib. Ya. Jangan sampai kita menangkan untuk ibadah dengan mandi atau wudu pakai air, sementara kita tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu salah, ya. Karena menjaga nafsu, menjaga diri sendiri, ya, itu adalah wajib. Ya.
An hifdzun nafsi, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzuddin itu adalah wajib. Ya. Atau ada air, tapi air itu untuk minum hayawan, ya. Itu nanti ada keterangannya di selanjutnya. Nah, yang kedua wal maradu lan loro. Kita boleh melakukan tayamum karena sakit. Petunjuk dokter mengatakan kalau sakit ini kena air, itu sakitnya menjadi tambah parah umpamanya. Atau nanti sembuhnya semakin lama semuanya. Kalau kena air nanti sembuhnya akan lama. Tapi itu atas dasar petunjuk dokter. Kita tidak boleh mengira-ngira. Kalau dokter mengatakan, dokternya yang dokter bisa dipercaya, mengatakan bahwa ini penyakit ini kalau kena air nanti malah tambah parah penyakitnya, atau nanti sembuhnya lama namanya. Kita boleh melakukan tayamum, ya. Tapi atas petunjuk dokter, kita tidak boleh mengira-ngira sendiri, tidak boleh mengira-ngira sendiri. Wah ini saya sakit kok, terus saya melakukan tayamum, tidak bisa. Tapi kalau atas petunjuk dokter yang bisa dipercaya, ya, mengatakan bahwa penyakitnya itu kalau kena air semakin parah, ya, semakin tidak bisa ditangani semuanya, atau mungkin sembuhnya akan lama, sebetulnya bisa 1 minggu sembuh, bisa menjadi 1 bulan semuanya. Ya kita boleh melakukan tayamum. Ya kita boleh melakukan tayamum. Nah tayamum itu atau ini sakit yang bagi orang yang punya apa-apa di perban itu ya, di perban itu yang perbannya ada di anggota wudhu, ya, itu perbannya kan tidak kena air, maka harus diganti dengan wudhu, ya, harus diganti dengan wudhu. Dengan mungkin ada yang belum pernah melakukan tayamum juga ada, ya. Di sini kadang-kadang banyak yang belum pernah melakukan tayamum. Tapi kalau alasannya tidak ada air, kan di sini kan banyak air. Tapi kalau alasan sakit ini bisa dipakai alasan sakit. Dulu saya pernah kan sakit di sini di perban, kita wudhu, tetap wudhu, semua anggota badan dibasuh. Yang terbalut dengan perban itu kan kita usap saja, ya. Terus kita ganti dengan tayamum. Itu namanya sohibul jabiroh, orang yang punya perban itu nanti harus diganti, yang tidak terusap dengan air, yang tidak terbasuh dengan air, itu harus diganti dengan tayamum. Gitu. Dan tayamum itu mudah, hanya yang diusap hanya wajah dan tangan, ya. Tangan. Ya, sebab kita boleh melakukan tayamum adalah karena sakit, tapi atas petunjuk dokter yang membolehkan kita melakukan tayamum. Yang ketiga wal ihtiyajulan butuh ilaihi maring banyu li atosi hayawanin krana ngorongi hayawan muhtaromin kang den mulyake. Jadi karena kita punya hewan ternak, punya kambing, punya sapi, dan kambing sapi itu termasuk hewan yang dimuliakan. Termasuk hewan yang dimuliakan. Kita harus menghormati, memuliakan binatang itu. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh. Menyakiti hewan itu tidak boleh, melantarkan juga tidak boleh. Kalau hewan itu butuh minum seumpamanya, kita harus ngalah. Air itu kita kasihkan kepada binatang itu.
kambing atau sapi yang butuh minum, kita tidak melakukan wudhu, kita boleh melakukan tayamum, airnya dikasihkan kepada hewan untuk diminum. Karena kalau hewan itu binatang yang kita piara, binatang ternak itu kita biarkan tidak minum, nanti kan bisa menjadi mati. Ya, kita bisa hewannya nanti bisa menjadi mati. Ya. Maka boleh melakukan tayamum karena air itu diperuntukkan untuk hewan yang dimuliakan. Ya, hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan tidak hanya hewan yang bisa dimakan saja, kucing pun termasuk hewan yang dimuliakan. Kalau memang kucing itu juga perlu minum, ya. Kalau memang kucing itu perlu minum atau anjing pun perlu, punya anjing, yang anjing itu pun juga perlu minum, kita juga harus memberikan minum kepada kucing ataupun anjing piaraan itu. Ya. Dan ada cerita orang yang meskipun dia seorang perempuan yang nakal, berarti ya. Perempuan nakal itu perempuan yang nakal. Kemudian di padang pasir dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Ya. Dari kemudian seorang perempuan itu mengambil air dengan sepatunya untuk ambil air di sumur dengan selendangnya, kemudian memberikan minum pada anjing yang kehausan itu. Dengan sebab itu orang perempuan yang nakal itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Nah, itu kan ada cerita seperti itu. Itu berkat memuliakan kepada makhluk Allah, binatang, meskipun itu anjing yang jelas-jelas dikatakan najis namanya. Ya. Sebaliknya juga ada cerita seorang perempuan yang mengurung kucing dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai kucing itu mati. Nah, jadi dakholat almaratu annara dengan bilhiroti, sebab karena kucing habasat yang itu dia ngeker dikurung, tidak dikasih makan. Kucing itu hanya makan kalau ada binatang-binatang yang masuk itu kecil. Sebab itu artinya kita tetap harus memuliakan kepada binatang piaraan, binatang ternak. Meskipun binatang itu ya ora halal dimakan, pasti kucing semuanya. Kucing atau anjing pun termasuk binatang yang dimuliakan, kita diharuskan memuliakannya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan, memberi minum. Seandainya ada air hanya cukup untuk makan atau untuk memberi minum binatang itu, kita ngalah. Kita tidak boleh wudu dengan air itu, kita ganti dengan tayamum. Ya, itu sebab karena hewan itu memerlukan air, kita boleh melakukan tayamum. Ghairul muhtarami, tadi dijelaskan hewan yang dimuliakan. Sekarang menjelaskan yang tidak dimuliakan itu apa? Ghairul muhtarami utawi hewan. Ini bisa hewan, bisa manusia. Kang ora den mulyakake iku sitatun, iku ana 6. Yang tidak dimuliakan itu ada 6, baik hewan ataupun manusia. Karena di sini nanti contohnya juga manusia, tidak hewan. Contohnya juga manusia. Yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama adalah tariku sholat. Tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat itu namanya orang yang tidak dimuliakan. Tidak hanya hewan, khususnya kok disamakan dengan hewan nanti. Tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat. Setelah diperingatkan
dia tetap tidak mau melakukan sholat, ya itu namanya tariku sholat. Dan orang yang seperti itu sebetulnya boleh kita perangi kalau dia memang jahada itu angas itu melawan, ibaratnya melawan, itu boleh kita perang. Tapi kalau hanya dia meninggalkan sholat itu saja, tidak boleh kita perang. Yang kedua, wazanil muhsoni, wazanil lan wong kang zina al muhsoni kang muhson. Zina muhson namanya. Zina muhson itu apa? Zina muhson itu orang yang berzina dengan orang lain, yang orang lain itu sudah punya istri atau sudah punya suami, itu namanya zina muhson. Ya. Orang yang sudah punya ikatan nikah dengan orang lain, itu namanya muhson namanya. Nah, orang yang melakukan zina dengan orang itu, baik yang laki-laki itu belum kawin umpamanya, kemudian zina pada perempuan tapi sudah kawin, sudah ada ikatan nikah, itu namanya muhson. Zinanya namanya zina muhson. Nah, orang yang seperti itu ini termasuk wairul muhtaram. Ya, posisi ini sama dengan tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat. Hukumannya kalau di dalam Islam itu, hukum Islam itu ya orang zina muhsan itu harus dirajam. Itu kalau kita pakai hukum Islam. Kalau di Indonesia kan tidak menggunakan hukum Islam, ya tidak bisa. Dan kita tidak boleh melakukan eksekusi sendiri kepada orang yang bersalah, tidak bisa. Itu yang bisa melakukan hukuman adalah imam pengadilan yang bisa melakukan hukuman itu. Atau samanya ada orang mencuri, kemudian kita menangkap terus dipotong, itu tidak bisa, salah melantu. Harus ada yang menghukum sendiri, hukuman sendiri ada nanti yang memberikan hukuman, imam atau hakim. Wal murtadu, yang keempat adalah orang murtad. Orang murtad itu orang yang sudah punya agama, sudah memeluk agama Islam, kemudian dia keluar dari agama itu namanya murtad. Ya, keluar dari agama Islam itu namanya murtad. Itu sangat tidak dimuliakan itu orang murtad. Dia sudah memeluk agama Islam, kemudian ya mungkin karena kena pengaruh atau seperti apa, atau pengaruh dengan lingkungannya, atau karena himpitan ekonomi, kemudian dia ada yang menyokong, ada yang menyumbang, dan dia ikut pada orang yang nyumbang itu, yang memberi namanya, itu bisa juga menjadi murtad seperti itu. Keluar dari agama Islam itu namanya murtad. Orang yang memutus dari ikatan agama Islam itu namanya murtad. Wal kafiru, yang kelima adalah orang kafir. Orang kafir itu ada macam-macam. Tapi di sini yang termasuk ghair mutarom, yang tidak dimuliakan itu wal kafiru lan wong kafir al harbi, kang harbi. Wong harbi itu orang kafir yang memusuhi orang Islam, itu namanya kafir harbi. Karena kafir itu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ada kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Dia hidup rukun dengan orang Islam, dia juga mau membayar upeti, mau membayar pajak ibaratnya kepada pemimpin orang Islam,
dia tidak memerangi orang Islam, itu namanya dhimmi. Dan orang kafir dhimmi juga tidak boleh kita perangi. Kalau karena dia tidak memerangi kita, kita tidak boleh memerangi dia. Kalau dia tidak menyalahi kita, kita tidak boleh berbuat salah pada dia. Itu namanya kafir dhimmi, kafir yang dalam tanggungan orang Islam. Ya. Kalau orang kafir harbi itu orang kafir yang memusuhi orang Islam, berperang melawan orang Islam, itu namanya kafir harbi. Dan boleh kita memerangi kafir harbi karena dia memerangi kita juga boleh perang, juga menjaga agama, menjaga diri sendiri. Yang termasuk ghairul muhtaram yang tidak dimuliakan adalah wal kalbu lan asu al akuru kang galak. Ini syaratnya galak itu al akur itu anjing yang rabies yang menggigit orang, yang pokoknya yang galak al akur itu biasanya. Kalau anjing yang tidak itu kan termasuk muhtaram juga, karena itu juga binatang ternak, ya kan? Piaraan, karena tidak ganas ya. Itu kan seperti yang saya ceritakan tadi, itu kan kita boleh memberi minum gitu. Nah kalau anjing yang ganas, yang galak itu kita boleh membunuhnya. Ya, kita boleh membunuh. Sebenarnya ada anjing kok sampai melukai orang, ya, sampai menggigit itu, tembak aja boleh itu, ditembak, dibunuh boleh itu. Anjing seperti itu kita bunuh boleh, ya. Karena itu ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Tapi kalau anjing-anjing yang jinak, anjing-anjing yang untuk pelacak itu malah itu membantu manusia untuk berburu gitu kan boleh kita makan hasil buruan anjing kan boleh. Wal khinziru, yang keenam wal khinziru lan celeng, babi. Babi itu termasuk yang tidak dimuliakan, ya. Tidak dimuliakan. Artinya babi itu juga boleh dibunuh, ya. Babi itu boleh dibunuh. Celeng, babi hutan itu tuh, babi hutan itu boleh dibunuh, ya. Nah, karena itu termasuk binatang yang paling jorok, yang paling hobis, yang paling jorok itu binatang babi itu, ya. Termasuk hayawanul hobis itu, hayawan yang jorok, yang jember itu ya babi ini. Maka dalam Al-Quran pun jelas diharamkan lahmul khinzir, itu jelas di Al-Quran, ya. Jelas, furimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kamu maitah bangkai, ya, waddamu darah, walahmul khinzir daging babi, itu haram, jelas di Al-Quran haramnya. Tidak bisa tolerir tentang keharamannya, tentang babi, karena jelas dijelaskan dalam Al-Quran haram. Nah, babi ini termasuk hewan-hewan yang tidak dimuliakan, ya. Termasuk anjing yang galak itu juga tidak dimuliakan. Kucing itu kan dimuliakan. Iya. Kalau di sini ada kucing alasan yang sering-sering itu rusak sampai makan ayam, melakukan itu mungkin bisa juga disamakan dengan anjing yang galak itu, karena dia merusak. Itu anak ayam dimakan, kan ada tuh kucing apa namanya? Kucing kuwuk namanya. Namanya kucing kuwuk. Kucing kuwuk itu kalau ada anak ayam itu dinjemi, kalau mbokne
lengah sidik langsung diterkam lari. Ada yang seperti itu, kucing yang sering makan anak ayam gitu ya. Itu kalau memang merusak dan merugikan itu boleh dibunuh. Karena merusak ya, merusak apa saja dimakan ibaratnya merusak namanya, itu boleh dibunuh. Tidak apa-apa karena merusak. Kalau kucing yang tidak merusak, apik dengan orang gitu ya, tidak apa-apa. Tapi umumnya kucing itu kalau diapii, kucing kalau diapii mesti apik karo wonge. Dengan orangnya itu mesti bagus, orang yang apik itu, manut biasanya. Ada yang seperti binatang ular yang itu tidak disetujui, tidak dimuliakan. Itu termasuk ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh itu. Ada dalam hadis itu ada binatang-binatang yang ada diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk anjing ini juga, anjing yang galak. Terus ular itu diperintahkan untuk dibunuh. Tikus itu juga diperintahkan untuk dibunuh ya. Ular, tikus, anjing yang galak ini termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh ya. Karena ya merusak itu binatang-binatang itu. Tikus itu kan ya mesti merusak itu. Itu kalau melihat tikus harus kita bunuh, kalau bisa kita bunuh. Ya, ada 5 kayaknya itu yang diperintahkan untuk dibunuh. Yusanu qatul mu'dhiyat, disunahkan untuk membunuh binatang-binatang yang merusak, al-fawasik ya, termasuk itu ular, terus burung gagak ya, burung, kemudian kalau jengking, termasuk kalau jengking, wal aqrab ini juga diperintahkan untuk dibunuh ya. Kalau jengking, aqrab itu punya kaki 8 ya, yang sama itu arsulin, itu juga diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian tikus ya, ada ular, ada tikus, burung gagak, kalajengking, apalagi yang satu itu wajib dibunuh, disunahkan malah dibunuh. Cecak ya, ada yang mengatakan cecak itu juga sunah dibunuh. Ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa membunuh cecak nanti akan mendapatkan kebaikan. Ada 10 kebaikan kalau 1 kali mati seperti itu ya, itu ada hadis seperti itu yang ya pokoknya itu termasuk binatang yang disunahkan untuk dibunuh ya. Ya karena apa, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa membunuh kita disunahkan untuk membunuh cecak itu ya. Karena cecak itu dulu pernah menurut cerita itu pernah meniup apinya Nabi Ibrahim. Pernah meniup apinya Nabi Ibrahim ya. Jadi disunahkan untuk membunuh. Bahasa Arabnya itu al-wazag. Wazag itu cecak ya. Man qatalal wazag fi awali dzurbatin kataballahu lahu mi'ata hasanatin. Ada artinya barang siapa membunuh cecak dalam 1 kali pukulan langsung mati gitu ya, maka Allah mencatatnya baginya 100 kebaikan. Kalau matinya 2 kali pukulan yang kedua ya, wafisaniyah, maka dia akan mendapatkan
ya kebaikan di bawah dari 100 itu, 50 atau berapa. Nanti kalau matinya pada pukulan yang ketiga, ya fi salisa ya duna dalika, nanti akan mendapatkan pahala kebaikan di bawahnya lagi. Ini riwayatnya dari Imam Muslim, ini berarti hadisnya ya sahih ini. Hadisnya sahih yang menjelaskan tentang kita disunahkan untuk membunuh cecah, itu sahih maksudnya ini. Ya. Kalau jangkriknya sudah mati itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan hidup itu sama saja kita menyiksa jangkriknya, tidak boleh itu mestinya. Biasanya makan ada jangkrik yang Ya itu namanya kan menyiksa jangkriknya itu mestinya. Nah, termasuk hal yang tidak baik itu, menyiksa binatang kan. Kalau memang binatang itu sudah menjadi makanan dari burung itu ya tidak apa-apa masalahnya, seperti ulat atau kroto itu kan, itu makanan burung ini. Kalau jangkrik itu mestinya kan makanan liar kan, mestinya kan makanan liar. Burung itu mencari sendiri, dan mencari sendiri. Kalau kita yang memberikan itu kan sudah beda nanti. Ya langkah baiknya ya dikasihkan dalam keadaan mati seperti itu. Apa biasanya ada gelemangan nak mati? Biasanya malah ada gelemangan nak mati. Ya itu tambahan dari keterangan tentang yang tidak dimuliakan, sampai tekan anjing, sampai tekan babi ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma